Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tapi di luar tema Pak Ustadz. Iya. Pertanyaannya, apakah hukuman dan balasannya bagi orang yang sudah meninggal tetapi masih memiliki hutang? Apakah amalan-amalan kebaikannya orang tersebut dapat meringankan atau sebaliknya dapat hilang untuk menggantikan hutang tersebut? Apakah amalan-amalan orang tersebut Apakah amalan-amalan kebaikan orang tersebut dapat meringankannya atau sebaliknya dapat hilang untuk menggantikan hutang tersebut? atau dapat hilang? Baik. Kita berbicara hukum utang si mayit di dunia, dan juga nanti kita akan singgung tentang di akhiratnya gimana. Seandainya ada orang, dia punya hutang, kemudian meninggal dunia, siapa yang wajib membayar? Ini dulu beresin pertanyaannya, siapa yang wajib membayar? Mengatakan ahli waris, Masya Allah. Maka jawabannya yang wajib membayar ya si mayit itu sendiri, dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka tolong ada catatan, ahli waris tidak boleh membagi warisan atau harta yang ditinggalkan oleh si mayit sebelum menyelesaikan 4 perkara. Pertama, ambil dulu dari harta tersebut biaya untuk perawatan jenazah jika si mayitnya adalah seorang laki-laki. Kalau si mayitnya perempuan, seorang istri, maka yang membiayai siapa? Suaminya. Maka seorang wanita dalam Islam mulia meninggal pun biaya perawatan jenazahnya tanggung jawab suami dalam Islam. Bukan berarti sudah meninggal, sudah saya sudah tidak bisa ngambil manfaat apa-apa dari kamu sudah jadi mayit, sudah terserah, nggak gitu. Masih tanggung jawab suaminya itu. Biaya perawatan jenazah, apa aja Ustadz? Biaya perawatan jenazah, jangan salah paham. Beli kain kafan, kan perlu beli itu. Kemudian biaya untuk yang mengkafani dan seterusnya, kan ada upahnya biasanya itu. Jangan pelit-pelit amat, lillahi ta'ala, nanti orangnya bayarlah. Kuburan, kalau memang tidak ada tanah wakaf kadang-kadang perlu beli, ya itu, agar bisa dikubur. Ya, yang berkaitan dengan ini. Ustadz, kalau sedekah mayit Ustadz, dalam tahlilan kan ada sedekah mayit, itu gimana? Itu nggak boleh diambilkan dari harta si mayit. Kalau kita mau sedekah untuk si mayit dengan cara tahlilan tadi itu uangnya, hartanya harus diambilkan dari harta yang mau sedekah. Harta ahli waris pribadi, bukan si mayit, nggak ada hubungan, nggak boleh diambilkan dari situ. Karena harta si mayit setelah nanti pertama untuk pembiaya ini dan seterusnya nanti yang akan kami jelaskan ini, itu sudah milik bersama ahli waris. Bukan, awas, hati-hati, bukan harta si mayit lagi nanti, sehingga nggak boleh diambilkan dari situ. Maka dari kita ini siapa yang pengen sedekah untuk si mayit, maka hendaknya diambilkan dari hartanya sendiri. Baik. Kemudian selesai biaya perawatan jenazah, yang kedua, ada enggak ad-duyun al-muta'alliqah bi'aini tarikah. Jadi hutang yang ada kaitannya dengan harta benda yang masih ada. Barangkali memang kan ada orang tuh punya mobil, Masya Allah, rumah, Masya Allah, motor ini, tapi semuanya dapat kredit. Anggaplah kreditnya dengan cara syar'i, kan ada. Yang muskilah tuh bukan kreditnya menurut jumhur fuqaha, tapi yang muskilah bermasalah adalah cara kreditnya. Nanti kita bahas, ada pembahasannya sendiri. Ini ada rumah tapi belum lunas lah, ini ada mobil tapi sebagainya punya orang, ini beresin dulu nih, bersihkan semuanya dari hak-hak orang lain. Selesai dibersihkan, ada nggak dia hutang-hutang kepada Allah? Itu juga perlu. Contoh zakat belum dibayarkan, itu hutang sama Allah, beresin dong gitu. Terus hutang kepada manusia, nggak berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan, tapi sudah jadi tanggung jawab. Pernah hutang 100 juta, uangnya udah habis dimakan, ya tetap wajib dikembalikan. Ini beresin dulu, ini beresin
Pokoknya yang ditinggalkan oleh si mayit beresin dari situ. Terus kemudian berikutnya ada wasiat atau enggak. Kalau ada wasiat, maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Sudah berapa yang ditinggalkan? 1 M, berarti sepertiganya saja, maksimal. Kalau kurang dari itu selesai. Kalau ini sudah dipotong semuanya, sudah dikurangi, baru harta yang sisa itu disebut dengan harta warisan. Jadi awas, bukan warisan itu bukanlah harta yang ditinggalkan oleh si mayit langsung otomatis jadi warisan, tidak. Tapi warisan itu harta yang ditinggalkan oleh si mayit setelah dipotong biaya perawatan jenazah, setelah dipotong hutang, beresin, baik hutang yang berkaitan dengan harta benda yang masih ada atau yang sudah menjadi tanggung jawab, berhutang pada Allah yang berupa zakat dan seterusnya, wasiatnya sudah ditunaikan, sisanya ini baru disebut dengan warisan kalau masih ada sisa. Baik, Ustadz, tapi ini si mayitnya bukan meninggalkan warisan Ustadz, tapi meninggalkan hutang. Warisannya nggak ada Ustadz, harta bendanya nggak ada, cuman utang aja yang gede. Gimana nih Ustadz? Baik, siapa yang wajib bayar? Sebetulnya dalam mazhab kita, ahli waris itu wajib bayar kalau ada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Segera, jangan nunggu-nunggu, kasihan si mayitnya. Tapi kalau nggak ada, hukumnya tidak sampai derajat wajib, tapi tetap sangat dianjurkan. Jadi hendaknya ahli waris ya bayari dong, selesaikan dong, gitu ya. Walaupun juga kalau kita ini jangan nuntutlah ke ahli warisnya, gitu. Itu catatannya. Ustadz, kalau belum ada yang bayar Ustadz, gimana Ustadz? Ini masih belum ada yang bayar. Gimana ini Ustadz? Baik, kalau masih belum ada yang bayar sampai meninggal, sampai ke bawah ke hari kiamat, maka yang punya hutang masih punya hak untuk menuntut di hari kiamat. Terus gimana Ustadz? Nanti kan di hari kiamat mah gak ada lagi uang. Masa di hari kiamat ada rupiah, dolar dan seterusnya? Udah, itu udah lewat itu. Nah, nanti kalau dia si mayit ini punya amal soleh, maka amal solehnya sebagian akan diberikan pada yang punya hak tadi itu. Ustadz, tapi dalam hidupnya nggak punya amal soleh Ustadz, dosanya aja yang banyak. Nanti dosanya yang punya hak akan dilimpahkan sebagian pada si mayit. Selesai sudah. Begitu. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab.